Atau break-even point adalah titik impas yang menunjukkan kondisi ketika total pendapatan sama dengan total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk mendapatkan nilai BEP dapat menggunakan rumus, yaitu untuk BEP unit, biaya tetap per harga jual dikurang biaya variabel. Untuk BEP rupiah, yaitu biaya tetap per 1 dikurang biaya variabel per harga jual. Untuk grafik dari BEP dapat dilihat pada sebagai berikut, di mana titik impas berada di antara unit ke 1050 dan 1209. Selanjutnya modul 5 yaitu peramalan produksi. Modul 5 ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai proses serta penerapan metode peramalan dalam kegiatan produksi. Untuk modul 5 peramalan produksi ini memiliki beberapa output yang diharapkan, yaitu yang pertama ada agregasi permintaan. Agregasi dilakukan untuk menggabungkan permintaan berbagai produk menjadi satu permintaan dengan satuan yang seragam yaitu rupiah, yang mempermudah perencanaan produksi dan pengendalian persediaan. Adapun rumus untuk perhitungan agregasi adalah total agregasi, misalnya untuk periode 1 sama dengan agregasi untuk CLTA tambah agregasi untuk CLTA B. Selanjutnya setelah dilakukan agregasi permintaan, dapat dilakukan menentukan pola permintaan, di mana pola permintaan ini menggambarkan kecenderungan perubahan permintaan dari waktu ke waktu dan menjadi dasar dalam pemilihan metode peramalan. Pola permintaan dapat bersifat horizontal, yaitu ketika permintaan relatif stabil, yang menunjukkan tren naik atau turun secara bertahap, yaitu ketika yang kedua bersifat musiman dengan pola berulang pada periode tertentu, atau yang ketiga bersifat siklis yang dipengaruhi kondisi ekonomi jangka panjang. Berikut adalah contoh dari grafik masing-masing pola data pada pola permintaan. Lalu setelah dilakukan pola permintaan dapat dilakukan peramalan permintaan. Peramalan adalah proses sistematis memprediksi masa depan berdasarkan data historis dan perencanaan terstruktur. Peramalan terdiri atas metode kualitatif berbasis penilaian ahli dan metode kuantitatif berbasis model matematis seperti regresi linear, kuadratis, transeksponensial, dan transiklis. Selanjutnya, setelah dilakukan peramalan permintaan, dapat ditentukan nilai kesalahan atau errornya dengan menggunakan beberapa metode di bawah ini, yaitu yang pertama ada mean forecast error atau MFE, yaitu menilai apakah hasil prediksi cenderung lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai aktual. Untuk rumus MFE itu sendiri yaitu sigma dt dikurang t per n. Lalu yang kedua ada mean square error atau MSE, yaitu menghitung nilai rata-rata nilai kuadrat error dari seluruh periode peramalan. Untuk rumus MSE adalah sigma error kuadrat per n atau jumlah datanya. Lalu yang ketiga ada mean absolute percentage error atau MAPE, yaitu mengukur tingkat akurasi model peramalan berdasarkan rata-rata selisih presentasi antara nilai aktual dan hasil prediksi. Rumusnya yaitu sigma PE per n. Selanjutnya ada standard error of estimate atau SEE, yaitu mengukur seberapa jauh hasil peramalan menyimpang dari data aktual. Untuk rumus SEE adalah akar sigma E kuadrat per n kurang F. Lalu untuk yang kelima ada mean absolute deviation atau MAD, yaitu mengukur rata-rata selisih absolut antara data aktual dan hasil peramalan tanpa memperhatikan arah perbedaannya. Untuk rumusnya itu sigma absolute E per n. Setelah ditentukan nilai error, dapat dilakukan validasi metode peramalan, yaitu proses untuk memastikan bahwa metode yang digunakan sudah tepat dan sesuai dengan data agar dinyatakan layak. Berbeda dengan validasi, verifikasi lebih berfokus pada pengecekan apakah langkah dan perhitungan dalam metode peramalan sudah dilakukan dengan benar sesuai prosedur dan rumus yang digunakan. Untuk validasi peramalan digunakan metode moving range, yaitu dengan rumus sebagai berikut: FT dikurang DT dikurang FT kurang 1 dikurang DT kurang 1. Untuk MR bar, rumusnya adalah sigma MR per N kurang 1. Selanjutnya, setelah lakukan validasi, dapat dilakukan disagregasi, yaitu proses menguraikan rencana produksi agregat menjadi rencana yang lebih rinci untuk tiap produk. Tujuannya, agar alokasi produksi tiap produk lebih jelas dan realistis berdasarkan hasil perencanaan agregat. Tahapan dari disagregasi dimulai dengan membuat peramalan 12 periode ke depan, lalu hasilnya dikalikan dengan presentasi tiap produk. Untuk rumus dari disagregasi yaitu FT dikali presentasi produk untuk rupiah. Untuk unit yaitu disagregasi dalam rupiah dibagi dengan laba produk yang telah ditentukan pada modul 4 tadi. Modul 6, perencanaan produksi. Pada modul ini diharapkan beberapa output, yaitu yang pertama perencanaan agregat. Perencanaan agregat merupakan perencanaan jangka menengah yang menggunakan hasil peramalan untuk menentukan tingkat produksi, persediaan, dan tenaga kerja. Strategi yang digunakan meliputi level strategi, C strategi, dan mix strategi dengan pemilihan metode berdasarkan total biaya terendah. Biaya dalam perencanaan agregat yang dihitung terdiri dari cost of regular time, cost of overtime, cost of hiring, carrying cost of subkontrak, stock out cost. Lalu selanjutnya, setelah dilakukan perencanaan agregat, dapat ditentukan Master Production Schedule atau MPS, yaitu rencana produksi rinci yang menyatakan jumlah produk yang harus diproduksi setiap periode.
MPS disusun berdasarkan hasil perencanaan agregat dan menjadi input utama untuk perencanaan kapasitas dan kebutuhan material. Untuk rumus dari MPS, produksi per unitnya adalah produksi dalam jam dibagi dengan waktu baku dalam jam. Selanjutnya dapat dicari RCCP atau Rough Cut Capacity Planning, yaitu digunakan untuk mengevaluasi kecukupan kapasitas terhadap MPS. Metode yang digunakan untuk RCCP ini ada 3, yaitu GPOV atau Capacity Planning Using Overall Factors. Lalu ada Research Planning dan ada BOLA, yaitu Bill of Labor Approach. Pada praktikum digunakan hanya dua metode saja, yaitu CPOV dan BOLA. Selanjutnya setelah dihitung RCCP dapat ditentukan MRP-nya, yaitu Sistem Pengendalian Persediaan Berbasis Permintaan Dependen, yang bertujuan untuk menentukan jumlah dan waktu pengadaan barang baku dengan input yaitu MPS, BOM Bill of Material, catatan persediaan, dan lead time. Adapun tahapan dari MRP terdiri dari 4, yaitu ada netting. Netting merupakan proses menghitung kebutuhan bersih material dengan mengurangkan kebutuhan kotor terhadap persediaan yang tersedia dan pesanan yang sedang berjalan. Untuk netting, rumus dari net requirement-nya yaitu GR dikurang SR dikurang POH periode sebelumnya. GR adalah gross requirement, SR adalah schedule receipt, dan POH adalah project on hand. Lalu untuk tahapan kedua yaitu loading. Loading adalah proses penentuan ukuran pemesanan material untuk memenuhi kebutuhan bersih dengan mempertimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Untuk metode dari loading ini yaitu ada AWW atau Algorithm Wagner Routine, ada FOQ Fixed Order Quantity, EOQ Economic Order Quantity, POQ Periodic Order Quantity, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada offsetting. Offsetting adalah proses penentuan waktu pemesanan material dengan memperhitungkan lead time agar material tersedia tepat saat dibutuhkan dalam proses produksi. Lalu ada tahapan keempat yaitu exploding. Exploding adalah proses penentuan kebutuhan kotor untuk komponen yang berada pada tingkatan lebih rendah dalam struktur produk. Selanjutnya setelah dilakukan MRP dapat ditentukan CRP-nya atau Capacity Requirement Planning, yaitu proses untuk memastikan kesesuaian antara beban kerja dan kapasitas produksi guna menentukan kebutuhan tenaga kerja dan mesin secara efektif. CRP bertujuan mengevaluasi kecukupan kapasitas tiap stasiun kerja berdasarkan plan order release atau POREL yang telah dapatkan sebelumnya, dan waktu baku, serta routing sheet dengan perhitungan waktu setup dan waktu run pada setiap rodenya. Untuk rumus dari waktu setup pada CRP yaitu dapat ditunjukkan sebagai berikut, dan untuk waktu run adalah waktu run stasiun kerja dikali dengan POREL atau plan order release-nya. Lalu untuk mencari waktu totalnya, waktu setup ditambah dengan waktu run. Setelah dicari CRP-nya dapat dilakukan scheduling, yaitu proses pengaturan urutan dan waktu pengerjaan job agar sesuai dengan kapasitas produksi. Tipe penjadwalan terdiri dari job shop dan flow shop, di mana flow shop memiliki urutan mesin yang sama. Flow shop dengan lebih dari 2 mesin digunakan metode Campbell, Dudek, dan Smith atau CDS yang mengembangkan aturan Johnson dengan memilih urutan job berdasarkan max span terkecil. Untuk rumus dari scheduling dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya modul 7 yaitu perancangan lintasan perakitan. Pada modul 7 ini memiliki beberapa output, yaitu yang pertama bentukan kriteria lintasan. Kriteria lintasan perakitan berfungsi sebagai acuan untuk menilai efektivitas aliran kerja pada stasiun perakitan, mencakup pemerataan beban, durasi kerja, dan minimnya waktu menganggur atau idle time. Untuk kriteria lintasan terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah line efficiency atau LE yang menunjukkan seberapa besar waktu kerja yang dimanfaatkan dibanding total waktu yang disediakan. Untuk rumus LE yaitu sigma STI atau waktu stasiun kerja dibagi dengan K jumlah stasiun kerja dikali dengan CT yaitu waktu siklus dikali 100%. Yang kedua ada balance delay yang merupakan perbandingan antara waktu menganggur pada jalur perakitan dengan total waktu kerja yang tersedia. Untuk rumus dari BD yaitu K dikurang CT dikurang sigma T per K dikali CT dikali 100%. Yang kriteria ketiga ada Smoothness Index atau SI yang merupakan penilaian seberapa merata distribusi waktu kerja pada tiap stasiun kerja. Untuk rumus SI yaitu akar sigma stasiun kerja max dikurang stasiun kerja per waktu dipangkatkan dengan 2. Selanjutnya ada batasan lintasan perakitan. Batasan lintasan perakitan bertujuan agar perhitungan sesuai dengan data aktual. Batasan yang diterapkan pada praktikum yang telah dilaksanakan yaitu yang pertama, waktu stasiun kerja tidak boleh melebihi waktu siklus atau CT-nya, di mana CT berada dalam rentang nilai TI max dan sigma TI. Yang kedua ada harus mengikuti presiden diagram. Yang ketiga harus sesuai dengan waktu baku perakitan yang telah dirancang sebelumnya. Lalu ada target lintasan perakitan. Perencanaan lintasan perakitan memiliki target untuk menyeimbangkan waktu operasi di setiap stasiun kerja sehingga perbedaannya seminimal mungkin. Dengan target ini secara otomatis efisiensi dari lintasan perakitan akan tercapai. Selanjutnya ada penentuan lintasan perakitan. Penentuan lintasan perakitan ini bertujuan agar setiap stasiun kerja dapat disusun sehingga beban kerja seimbang dan produksi berlangsung. Input dari perhitungan stasiun kerja ini yaitu ada waktu baku elemen perakitan pada presiden diagram.
Untuk menghitung dari waktu siklusnya, dapat digunakan rumus CT sama dengan kapasitas sebulan dibagi dengan target produksi, di mana kapasitas sebulan ini didapatkan dari MPS yang telah ditentukan sebelumnya dan target produksi dari max MPS-nya. Yang kedua ada penentuan stasiun kerja, dapat ditentukan dengan rumus K- sama dengan sigma TI per CT. Selanjutnya, penyimbangan lintasan perakitan. Untuk penyimbangan lintasan perakitan terdiri dari beberapa metode, yaitu ada LCR, RPW, Kilbridge, Mudiang, dan optimasi. Untuk LCR atau Large Candidate Rule, yaitu pengelompokan elemen kerja yang didasari oleh urutan waktu kerja dengan tetap memperhatikan batas waktu siklus dan hubungan preseden antara elemen. Input dari LCR ini yaitu ada permintaan produksi terbesar dari MPS serta data waktu baku perakitan. Lalu metode kedua yaitu RPW atau Rank Position Weight, yaitu pengelompokan metode RPW yang ditentukan berdasarkan bobot posisi untuk setiap elemen pekerjaan dengan bobot terbesar diletakkan posisi pertama dan bobot terendah pada posisi terakhir. Input dari metode RPW ini yaitu presiden diagram dan waktu baku perhatikan setiap elemennya. Lalu metode ketiga yaitu Kilbridge-Webster Heuristic, yaitu pengelompokan sistem kerja pada metode dengan penentuan region yang didapatkan berdasarkan letaknya di precedence diagram, di mana untuk region 1 berada pada bagian paling kiri precedence dan seterusnya sampai bagian paling kanannya. Input dari Kilbridge ini yaitu ada region, waktu baku, dan MPS atau Master Production Schedule. Lalu metode keempat yaitu Mudiang, yaitu metode yang terdiri dari dua fase, yaitu fase 1 mengelompokkan elemen kerja ke dalam stasiun kerja berdasarkan matriks hubungan antar elemen, dan fase kedua merevisi dan menyempurnakan hasil pengelompokan tahap pertama agar diperoleh keseimbangan lintasan yang lebih optimal. Input dari metode Mudiang ini ada presiden diagram dan waktu baku perakitan elemen kerja. Lalu yang keempat ada optimasi. Optimasi yaitu metode untuk menemukan solusi paling optimal dari berbagai alternatif yang ada dengan cara memaksimalkan atau minimalkan suatu fungsi objektif sambil tetap mematuhi batasan serta kondisi yang telah ditetapkan. Untuk metode optimasi ini ditentukan dengan menggunakan software Lingo dan Excel untuk penentuan sistem kerjanya. Lalu yang terakhir ada kapasitas produksi. Kapasitas produksi adalah hasil produksi atau volume pemrosesan atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas pada suatu periode waktu tertentu. Skema penentuan kapasitas produksi yaitu 22 hari dalam sebulan, 8 jam kerja, dan 3.600 dalam detik. Kapasitas produksi dikatakan memenuhi ketika kapasitas produksi melebihi dari target produksi yang didapatkan pada metode sebelumnya. Baiklah, sekian penjelasan infografis dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.